Mana remote-nya? Ya, mudah-mudahan dengan mengawali tawar yang disampaikan oleh Bunda Kade tentunya membawa berkah kepada acara kita pada hari ini. Selanjutnya kami jemput orang tua kami yang paling kami doakan dalam keluarga kepada yang kami Bapak Dr. Andes Haji Musa Hadi tidak diperkenan untuk menghubung tawari yang ada di hadapan kita kepada yang kami persilakan. Selanjutnya bersiap-siap juga dan kami cukup kita kepada Wak kami lagi Wak Alam kepada Wak Alam Haji Jiat kiranya kami persilakan. Ya, Haji Jayat Jayadi ya. Kita lihat bantuan kita kepada bangsa kami. Selanjutnya kami jemput lagi kepada Pak Cik juga ya. Iya Mak Cik atau Anda kami, Anda Hajah Rukiah. Ya, Aduh Anda kami hari ini ada. Iya, mudah-mudahan juga dengan doa bersama tentu tawar dihantar kepada bawaan kita. Tentunya Allah kabulkan segala permintaan hamba-hambanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini tentunya pada berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari andung anak kami itu, wadah kami jemput lagi kepada waketam kami. Pakcik juga, Pakcik Etam kami bersama dengan suami atau Pakcik Etam dengan Pakcik lah. Ya, ya. Pakcik Haji Julian Hamzah di rumah ya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga dengan doa orang-orang tua kita, ayah kami. Selanjutnya juga kami jemput yang paling kami tuakan juga adalah Umi kami, guru kami, kepada Umi Hajah Fauzia. Selanjutnya juga bersiap-siap juga kepada Pak Si kami lagi, kami kepada Om Epok. Kami persilakan. Om Epok. Selanjutnya kami jemput lagi kepada kami Om Alim bersama dengan Ibunda Hajijah. Om Alim bersama Ibu Hajijah. Baik, inilah dia aksi kami atau kami kembali bersama dengan Ibu Hajijah yang dibawakan ini bersama dalam rangka bertemu dalam rangka bawaan yang ada di dalam pemerintahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikanlah mungkin lagi yang terbuka dari pihak keluarga masih sebelum acara kita pada hari ini. Namun kiranya Bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan kami sebuah lakuk dengan buah dibelah-belah. Kami buka dengan ucapan Assalamualaikum, diawali pula dengan kalimat Bismillah. Seiring balam dengan merbah, balam berlalu, merbah menanti. Seiring salam dengan sembah, salam berlalu, sembah kami semua menanti. Limau mungkur dibelah-belah, hendak dimakan di tengah hari. Kami bersyukur kehadirat Allah, rombongan dinanti rupanya sudah sampai kemari. Tentunya pada hari yang berbahagia, kami sekeluarga mengucapkan salam takjim kepada Datuk Bentara Sabda yang hari ini sudah datang bersama sanak keluarga dalam rangka menjalinkan silaturahmi. Namun kiranya kalau tak ada berada takkan buah bersalam rendah, kalau tak ada maksud dia ada manakan Tuhan sampai menendok tepak bertuah. Mungkin inilah yang nanti akan mungkin menjadi persoalan kita dalam majelis yang berbahagia. Namun kiranya kepada Datuk Bentara Sabda tiada kami pandai mengatur kata. Tamu yang mulia sudah di hadapan kami bersama. Izinkan kami menyerongkan setepak sirih sebagai pembuka cerita. Kepada Datuk Bentara Sabda mohon diterima. Mbak kata orang tua-tua, makan sirih berpinang tidak pinang berasal dari Malaka. Makan sirih mengenyang tidak, begitulah tandanya kita berbudaya. Mahat kisah leman genang, kisah bertajuk si Bilal dan makan sirih sekapur seorang. Semoga kita menjadikan keluarga. Karena kami yakin tetap medang tetap meranti angkat ke bahu bawa ke ladang tepak datang tepak menanti. Semoga Melayu tak akan hilang. Kepada Datuk mohon diterima tepak kami ini sebagai tepak penyambut tamu yang mulia, sebagai mukadimah di awal kata. Namun kiranya sekali jalanlah kami bertanya. Memang begitulah mungkin Melayu dulu disapa baru ditanya dari mana hendak kemana tinggi-tinggi si matahari. Kalau boleh kami hendak bertanya, mayalah hajat tuan dan puan datang ke rumah kami akhirnya ramai-ramai bicara samakan tuan. Namun cicipi dulu sirih kami sebagai sirih penyambut tamu yang mulia. Datuk kami muliakan, izinkan hamba membuka tepak. Ingin dirasa segala isinya, entah pedas, manis dan lemak, setiap terasa pasti ada maknanya. Serana juga bernama tepak, berisi cambul bagaikan beranak, tutup dihias kain perak, nampaknya sirih di dada uak kami yang bijak. Mantap sirihnya. Daun sirih berlambang hati, tanda cinta mengabdikan jiwa. Mudah didapat, sulit dicari.
Nampaknya di situ sendiri tumbuh aja ini kan. Sirih merambat tinggi berjulang kena bermaksud menggapai bintang. Walaupun sirih berdaun lindang, tapi rencana cukup di ujung batang. Asalkan di ujung tu neok aja. Sirih juga dijadikan ibarat, diramu orang menjadi obat. Dicarilah sirih bertemu urat, sulit dicari, mudah didapat. Ini sirih. Ada di batu ini mulai. Kapur terbuat di kulit kerang dibakar hancur di atas tumpu, di dasar laut nelayan cari untuk penyambung hidup anak dan cucu. Warna putih harus dijaga, jangan sampai terkena nista. Hitam sedikit menjadi noda, kesannya kita ingat sepanjang masa. Mengenai kabut jerusalemnya ini Turai Gambir namanya. Berasal gekah kelak rasanya, dapat sebagai penawar bekah. Gambir bukan sembarang gambir. Gambir bergetah kelak rasanya. Kalau anak-anak baik salah berpikir, menjadikan ambal di kesilapan. Cambul berisi 4 perkara. Gambir ditabuh secukupnya, kapur disolek wajah gembira, akhirnya pinang dihidupkan serta. Buah pinang 3 masanya, waktu muda hijau warnanya, dewasa kuning emas mempesona. Akhirnya orang tua ini coklat lobang di kala tua, itu pinang. Ada pula tembakau dihidupkan serta, walaupun pahit mabuk rasanya. Kalau andong kami di Simpang 4 sana, dibuatnya suntil namanya, menjadi sugi bagi yang suka. Sudah lengkap niat rasanya, benda beragam cukup sempurna sebagai penopang adat budaya pesan Melayu sepanjang masa. Ramu disebut sikapur sirih, enak dimakan dikunyah-kunyah. Mudah-mudahan wak sampai di perut menjadi obat pemulih. Kalau orang tua dulu sampai di bibir menjadi pemerah. Itu maka orang tua aman di rumah tangga, tak banyak modal. Itu kasih ni, selesai. Dari mana? Yang minum dulu. Kita semua waktu kita. Ini lebih dijumpai pinang di gebang ini lembut. Dia hasilnya kacipnya kuas-kuas ini. Tak ada. Ini sudah tumpang dua. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah disusun kalam dengan nama Allah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anam. Mahkota dunia junjungan alam sebabnya kita harapkan siang dan malam bagi umat Islam bertakwa sekian alam. Sungguh Datuk berhati mulia menyambut kami datang kemari. Sepanjang adat kami dinanti disambut dengan sang pemilih, disorong pula tepak penuh berisi. Sudah kami makan sirihnya, loma. Kami datang kemari hendaknya diterimalah dengan baik. Datuk yang kami muliakan, kami datang membawa pesan salam takjim penuh keikhlasan dari ayahanda kami Bapak Sahrul yang ada di Pangkalan. Semoga kedatangan kami ini mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan. Besar hajat kami datang kemari membawa tepak penuh berisi sepanjang adat kami dinanti, sungguh takjub pula di hati. Datuk yang kami muliakan, kami tidak lama berpanjang kaji karena sudah tak tahan menyampaikan hajat ke rumah yang bertuah ini. Sebagaimana adat lembaga, begitulah memang kayu tembaga, tidaklah sama dengan kayu cendana. Memang begitulah adat lembaga, dulu disapa baru bertani. Kami pun juga datang dari negeri Simpang 4 Tanjung Pura, juga membawa oleh-oleh juga Datuk. Tapi tak apalah banyak. Oleh-oleh kami ini banyak merangkap ini. Dengan bismillah awal segala, disorong tepak pengawal bicara, kata berpantun penghias kata, adat yang lama patut kita pelihara. Terimalah tepak penuh berisi berasal dari sana pemilih sebagai tanda berbesar hati. Silakan tuan coba rasai.
Kalau nanti dah sirih dari si pengobat kami agak tidak pala loma, tak usah pala dikerja. Jadi sirih kami ini kami sorongkan sebagai pembuka kata. Selanjutnya kalau ada kata bersama, kami batang bukan sembarang batang. Batang baru kayu cendana. Kami datang bukan sembarang datang. Datang bertang. Hendak bertanya. Boleh kami bertanya? Kalau begitu Datuk, tepak ini juga tidak tak sih di tangkahan. Pohon berdiri tumbuh hilang. Tepak merisi ini juga kami serahkan. Ajar kami kecil nak merisi bunga di taman. Baik Datuk Bendara Sabda, takjub kami melihat pada hari ini Tuan bersama-sama keluarga datang ke rumah membawa hajat dari Pangkalan Pak Syahrul, begitu nama diberi. Alhamdulillah setelah disorongkan sebuah tepak kepada hamba, inilah tepak pembuka kata mengawali satu cerita. Namun di balik tepak pembuka kata ada cerita di belakangnya, tidak berisi seperti itu. Pada Datuk Bendara Sabda, ampun dan maaf hamba yuyung di atas kepala. Tidak ada maksud nak mengada-ngada, bukan pula mengadakan adat kembali. Tapi nampaknya tepak suri hulung Nabi Syah hamba bukan, sebab ada di belakang ditayangkan. Takjub kami sepakat bersama dengan Pakcik kami, Pakcik Iwan di sebelah kiri hamba. Namun kiranya hati kami bertanya-tanya, jauh-jauh lah kiranya dari pas simpang 4 Tanjung Pura sampai Tuan di Kota Gebang, pinggiran desa begitu tempatnya. Hanya nak mencari sekuntum bunga. Kalau boleh kami nak bertanya, apa sebab, apa gerangan sampai kemari mencari sekuntum bunga? Mohon dijelaskan dulu. Barulah tepak hamba sini. Baiklah Datuk, sebelum menangkap barai, tangkapan kami usikan tadi. Sebelum kata ucap terurai, ini kan ponakanlah kami masing-masing sendiri. Ini saya ini utusan daripada mewakili seluruh keluarga dan rombongan. Kami bawa tim angguk kami sini, pakcik kami. Kalau saya ditanya soal mengangguk jadinya. Ini pakcik kami, ini abang kami. Mudah-mudahan ajat kami tercapai ini kan. Baik, asal mula Nabi Allah Adam, nenek manusia kafir dan Islam. Bermula dari salam di tempat Adam dijadikanlah sekelumit. Adam dijadikan seorang diri, hidup di surga berhari-hari. Nampaklah burung dua sojoli. Inilah Adam hendak beristri. Niat Adam Allah ketahui, dijadikanlah Hawa dari tulang rusuk kiri. Adam dikawinkan Jibril jadi saksi, diberi hantaran salawat akan Nabi. Begitu pula kira-kira sikit-sikit hajat kami datang kemari. Sudah besar anak kami di rumah, anak dari Bapak Sahrul, omaknya Sumiati, umur sudah setahun jagung, darah sudah sabuk pinang, laki-laki lajang remaja. Jadi utang ayah ibu, jadi tanggungan seluruh keluarga. Baru sebagian utang dibayar. Pertama kerat pusat perayu, kedua bakitan sunat hasul, ketiga hatam mengaji Al-Quran, keempat diajar sopan santun. Tinggal satu lagi utang. Hukum adat, hukum Nabi, wajib pula disuruh berumah tangga. Barulah sempurna umat manusia. Desa angin telah berlalu, sisik merisi ibawa-ibawa, berdesir meninggalkan kesan, kait perkait rotan di hutan, terjalin menjadi satu. Jika remaja kami umpamakan seekor kumbang, sudah terbang, melintas melalui taman, tampaklah ia pada jembangan yang indah letaknya di tengah ruangan, berisi kembang yang sedang mengembang. Pulanglah kumbang ke kandang, tapi yang paling risau kami Datuk, kumbang kami ini biasanya periang, ini menjadi pendiam. Omaknya gelisah menengok anaknya resah. Rasakan duduk selalu meludah. Kalau duduk mandi tak pernah basah. Jadi dia macam apa? Buah mangga, buah ini jatuh sebiji di air payau. Mengapa anakku jadi begini? Omak jadi risau. Ayahnya pun begini, panas dingin badan meriang. Beli obat peredam demam. Dulu anakku ni periang, mengapa sekarang jadi pendiam? Tapi yang heran nyawa Datuk makan sirih suntil tembakau, sirih dibeli di gereja Ali.
selalu berhenti, selalu mengigau kalau tidur di malam hari. Itulah kami tahan kali yang beberapa bulan ini. Akan ke malam mimpi. Entah apa-apa katanya. Jadi kami tanyakanlah kepada kumbang kami. Kami bawa sudah ke dokter, bukan dokter kehandalan. Sudah kami bawa ke orang pintar, bukan pula tidak bicara. Tapi sudah kami tanyakan juga kepada dukun Bilalang, Pak Belalang, dukun di Kampung Lalang. Rupanya ini bukan penyakit penyakit menteri katanya. Ini penyakit terkena panah asmara. Bunga jadi penyebab. Jadi Pak Cik kami diisi-isinya juga lah. Di mana kira-kira bunga tu? Mangkoknya meriang-riang saja. Ada di gebang ni katanya. Rupanya dah pernah kata dijuluknya. Dah lah, tak sampai. Ondak dilemparnya takut tak kena. Ondak dipanjat batang berduri. Itulah uring-uringan. Jadi banyak kami bercerita ni. Cerita-cerita kita tanya lah dulu kan. Bolehkah kami dengan cerana memberi sirih dengan setangan? Boleh kami bertanya, betul yang dibuat di renggaman di rumah ni? Anda tak ada pulang ya? Pulang kita lewat. Terima kasih, itulah kata dari kami. Baiklah Datuk Bentara Sabda, banyak kami sudah mendengar cerita tentang seekor kumbang yang sedang merana. Kami pikir kumbang Datuk tadi karena penyakit-penyakit yang baru terjadi di seluruh Indonesia. Penyakit corona, rupanya penyakit panah asmara. Ya Allah, jauh-jauh sampai ke Gebang hanya mencari sekuntum bunga untuk dijadikan penawar bisa. Semana di bawah, energi kita dengar ya. Ya, wahai Datuk Bentara Sabda, kami ini bukanlah orang yang arif dan bijaksana. Tidak pandai kami bertutur sapa. Kalaulah memang kumbang tadi bungalah jadi penyebabnya, hingga bunga pula lah dijadikan penawar bisa. Hati kami sedikit nak bertanya-tanya gitu. Bunga yang mana kiranya tak bisa kali jadikan penawar bisa. Sebab bunga tidak sekuntum adanya. Ada 2, ada bahkan sampai 3. Jadi bunga yang mana nak dipilih rupanya. Kepada Datuk Bentara Sabda, bunga kami ini agak aneh sedikit namanya. Ya sebetulnya. Bunga yang kami tanam itu memang luar biasa. Yang pertama namanya bunga mahkota dewa. Memang luar biasa. Tempatnya tinggi tergantung di angkasa. Bunga yang kedua lebih tinggi lagi. Bunga delima. Dan bunga yang ketiga yang agak aneh sedikit mungkin Datuk mungkin tak kenal mungkin dengan bunga. Wijaya Kesuma, itulah nama. Bunga yang mana mata bicara. Perlu kami ingatkan, hati-hati memetik angka, salah petik kena getahnya. Hati-hati memilih bunga, salah petik merana. Betul. Apit lempang. Mana dia jadi bunga yang tiga ni? Nama bunga ada bunga, ada bunga api. Kalau kita kalau pilih pula kita mana pula kita semua nggak hampang pula kita belum berdesa. Baik Datuk yang kami muliakan, sungguh Datuk orang yang arif bijaksana, berkata berbudi bahasa. Kami dalam hati bertanya-tanya, bunga yang Datuk sebutkan tadi apa pula masing-masing keistimewaannya. Tolonglah kami dikasih tahu pula. Takut kami nanti salah pilih pula. Sekian dari kami. Aduh, ini nampaknya macam Belanda minta tanah. Dapat sejengkal minta sehasta. Tapi baiklah Datuk Bentara Sabda, ketiga bunga ini memang ada kelebihan dan keistimewaannya. Bunga yang pertama kami sebut namanya dengan bunga mahkota dewa. Harumnya tak seberapa, tempatnya tergantung tinggi, tapi bila jatuh ke bumi dia tak kembali lagi ke tangkai. Itulah keistimewaannya. Bunga yang kedua, bunga delima nama, tergantung tinggi tempatnya. Merah, indah, merekah warna. Namun kepada Datuk, begitu cukup dewasa tinggalkannya tampuknya. Tinggallah tampuk membawa putih menghasilkan buah. Kepada Datuk Bentara Sabda, bunga yang ketiga mungkin jarang dikenal orang. Itu pun kami dapat tadi dari kami Wak Musa, karena berasal dari suku Jawa.
Tempatnya memang jarang ada di Sumatera, apalagi di suku Melayu. Wijaya Kesuma memang indah tuh. Bunganya putih mempesona, mekar harum di tengah malam waktu. Harum mewangi serba seluruh, bahkan sampai ke angkasa. Sering disebut dengan bunga ini. Sebelum waktu dia tak akan pernah mekar ke muka bumi. Tapi jika malam hari diizinkan oleh Allah SWT, maka ia nampak terpesona. Begitu matahari menjelang tiba, bunga sudah muncul kembali. Namun kiranya membawa kesan. Tapi keanehan bunga Wijaya Kesuma bila dipetik dia tak akan pernah muncul. Warnanya putih mempesona, harumnya indah luar biasa. Inilah ketiga bunga yang mana dapat dipilih. Kepada Datuk hamba serahkan sekarang. Jika sudah dipilih, cocok nampaknya dengan keluarga, maka Tepak Sri berisi segera. Baik Datuk yang kami muliakan, kami sudah mendengar kabar. Nampaknya hati di dalam dada berdebar-debar. Karena tiga bunga ini keistimewaannya sempurna adanya. Yang bernama Kota Dewa. Tapi ini kalau sudah di atas, kalau nak turun kembali, tak bisa ini. Bisa jadi. Bukan itu yang kami cari. Ada bunga delima. Kalau sudah dulu, habis 95 dulu. Tapi bukan itu juga yang kita cari. Bahaya, tampaknya bunga ketiga, Jaya Kesuma. Kalau sudah wangi kemana-mana, pasti disayang di sana. Keluarga apalagi ayah dan bunda. Memang itulah yang ditengok oleh anak kita. Oleh Datuk yang kami muliakan, rumah mulia punya penunggu masuk semen bakti segenap penjuru ke hilir ke seluruh tanjung, hulu sampai ke bumi. Bukan bunga sembarang bunga, bunga hidup suntingan, utang, suci-bersih pemias dan pelaksana untuk pemias rumah tangga. Berulang kepada pangkal dikaji dari alif dihitung dari mula. Hidup manusia dikandung adat, mati dikandung tanah. Sirih bersusun pinang berlenggok, tepak berbaris menunggu sapa, anak buru beriring menunggu izin untuk mengabdi kepada bunga yang ada di jambangan, untuk dijaga dan disayangi lebih dari anak sendiri. Segala syarat jadi pikulan, tidak engkar dari janji, baik yang sudah baik yang kemudian, asalkan lurus adat dan syarat, ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Bukan kami nak mengada-ngada, akan takut pada ilahi, sebagaimana ketanggung kami. Dari mana hendak kemana? Waktu kalau telur itu, kalau boleh hamba nak bertanya lagi, boleh bunga Kusuma Jaya itu kami petik? Wahai Datuk Bentara Sabda, Pak Cik kami ini hanya cuma giling-giling kepala. Entah mengangguk iya atau tidak, ini yang belum tahu. Baik Datuk Bentara Sabda, bunga sudah dipilih, bunga ketiga Wijaya Kesuma begitu namanya. Memang Datuk orang yang luar biasa, memilih bunga yang sungguh takjub kita melihatnya. Kepada Datuk Bentara Sabda, bunga dicari, bunga yang ketiga. Kalau memang itu nak Datuk cari, insya Allah adakan. Tapi perkara dipetik Datuk Bentara Sabda, inilah nak kami tanya dulu kepada keluarga. Ini kalau dipetik aja tak bisa lagi pulang ke tangkai itu. Pak Cik nanti ngaku aja tuh. Ya. Baik Datuk Bentara Sabda, bunga dicari sudah ada. Bunga Wijaya Kesuma itu kami sebut namanya. Tapi Datuk Bentara Sabda tolonglah disebut dengan sempurna. Kalau memang cocok nanti dengan gelar dan nama, maka Tepak bersihkan. Baik Datuk yang kami muliakan, banyak rantau sudah ditempuh, yang kecil sudah besar, yang bingung sudah cerdik, yang lajang sudah remaja putra. Izinkan kami mengucap kata, karena kesempatan baik sudah dibuka, supaya nanti tidak silang sengketa di kemudian hari. Buka kulit tapaklah isi, mengungkap rahasia di dalam hati. Adapun nama kumbang kami bernama Imam Sahpitra bin Sahrul. Diajarkan rumah tangga dengan bunga kuntum utama yang ada di rumah yang bertuah ini, yang bernama Rien Herdianti Gunawan binti Gunawan.
Ibunya bernama Hajah Dian Herawati. Taruna akan kami serahkan. Membawa kain basahan, berumpun jalan ke tepian. Timbul tenggelam kepada kerabat hidup mati di tangan Datuk. Itulah bunga yang akan kami tuju, dan itulah kumbang yang hendak mengirim bunga yang ada di sini. Sekian dari kami. Baik, Datuk Bentara Sabda, bunga dicari sudahlah ada. Dian Herawati Gunawan, begitu namanya. Binti ayahanda kandungnya bernama Haji Gunawan dan diasuhi pula oleh seorang ibu yang arif dan bijaksana, Hajah Dian Herawati. Begitulah. Kumbang pendatang sudah disebut gelar dan nama Imam Syahputra, begitu nama. Lengkap pula dengan ayah dan bunda. Syahrul bersama dengan ibunda Sumiati, nama ibunda. Datuk Bentara Sabda sesuai dengan sebutan adalah pada kami bunga yang kami sebut dengan bunga Wijaya Kesuma, bergelar ananda kami Rian, begitu nama. Kalau memang demikian Datuk, sirih berisik kami buka. Alhamdulillah. Bismillah. Isi sampah masih banyak. Tapi agak buang sedikit banjir saja ini. Hujan. Ini adalah yang bunga istimewa ini. Ini tak boleh banjir ni. Kami rasa. Ah. Di banjir-banjir tu dia macam tampak. Oh ya. Siap selalu. Kalau dari bawah pun terasa. Itu boleh tak kau buka. Iya apa lagi? Makan yang baru. Enggak. Iya. Ada Pinang Medan di bawah. Dikit lagi. Cuma ini yang agak-agak dong kami. Main agak puas. Pakai ketaiwan dari pohon pinang tinggi menjulang. Kalau dimakan bisa sakit tulang. Tapi kalau macam ini kat gigi bisa jadi tulang. Apa tu? Jadi ambil sedikit aja. Ada yang pinang kami ni klasik. Lemak mengambil di situ. Silakan Pak. Ambil pinang medan dulu. Nah, pinang medan dulu. Nah, dong, pakai di ruang dari sekarang. Umaga kelas 3 hasilnya buka kotak buka. Baik, Datuk Bentara Sabda, sirih berisi sedang dibuka. Sudah pula lah dirasa lemak manis di antara. Namun kepada Datuk Bentara Sabda, bunga ditanya sudahlah ada kumbang disebut sudah lengkap namanya. Dan kepada Datuk Bentara Sabda kira-kira bagaimana cerita selanjutnya? Apakah sekedar nak bertanya? Alhamdulillah, isian kita sudah menjelma, sudah diterima, langsung pula dan sudah pakai apa lagi katanya kan bagian. Baik Datuk yang kami muliakan, kisah kapatah tidaklah tumbuh, rupanya bertugas syahadat. Kayak cahaya tidak memiliki suluh, nampaknya kita selamat kita naik ke dalam. Baik Datuk yang kami muliakan, sungguh Tuan, orang yang bijaksana, tahu digas tahu diumpam. Maafkan kami jika tak kenal, bukan seperti Belanda meminta. Diberi keliping hendak telunjuk, dikelisi sejengkal hendak sasar. Bukan begitu maksud yang kami Datuk. Kami sering mengatakan sekali membuka pura 2-3 utang dibayar, sekali merangkuh dayung 2 pulau terlampaui. Kalau kami berlayar sudah sampai ke pulau, kami berjalan sudah sampai ke batas. Sungguh Tuan berlapang dada, wujud dicinta godam pun tiba, yang datang sudah berada, yang menanti pula sedia. Kami telangkai sudah merisik bunga di taman. Setelah merisik, langsung pula lah kami nak meminang Dian Herdianti Gunawan binti Gunawan, nak kami jadikan istri dari anak kami Imam Syahputra bin Syahrul. Oleh sebab itu Datuk yang kami muliakan, kalau Tuan hamba pergi ke ladang,
pergi ke ladang menanam padi. Terimalah ini tepak meminang. Terimalah dengan senang hati. Baik, sungguh Datuk orang yang arif dan bijaksana, pandai berbudi, pandai pula berbahasa. Tepak berisik sudah dibuka, kini disorong pula tepak kedua, tepak meminang. Tapi nanti kami bertanya-tanya itu pinang-pinang saja di mana pula letak sini. Pinang-pinang saja, tentulah ada syarat tentang ada bukan. Kepada Datuk Bendara Sabda ingin kami tanya kepada Pak Iwan, macam mana ini kita terima tepak pinangan? Oh, mungkin adalah tepak. Kemana dong? Terima tepak pinangan. Baik, Datuk Bendara Sabda sepakat nampaknya keluarga tepak di Pinang sudah diterima, tapi tepak belum bisa membuka sebelum syarat belum ajukan kepada Datuk Bendara Sabda. Jika syarat sudah dapat diterima, insya Allah tepak Pinang akan segera siap kira-kira dok. Baik. Kepada Datuk Bendara Sabda sepakat kami dengan keluarga syarat dipinta ada 3 jumlah. Syarat yang pertama, syarat adat namanya itu. Ada 4 jumlah. Di syarat adat 4 jumlahnya, jika bunga hendak dipetik tentu ada tanda akan diberi cincin pengikat harta di bawah. Syarat yang kedua, begitulah mungkin namanya, tanda kasih sayang antara, mohonlah diberi dengan segera. Syarat ketiga, luah nama penyalin pakaian dari ujung rambut sampai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Namun kiranya lazim mungkin pada muda remaja dilengkapi pula dengan peralatan dalam dan luar. Syarat yang keempat, perlengkapan kamar, itulah yang kami minta. Syarat keempat ini kami tak minta yang macam-macam itu, tak minta yang mahal, tapi asal tahan 100 tahun dipakai. Itu sama. Kepada Datuk Bendara Sabda, andaikan syarat adat dapat diterima, maka syarat pula kami sampaikan. Mahal tentunya segera pula disiapkan oleh Tuhan. Namun kepada Datuk Bendara Sabda, baru saja menerima cerita dari wak kami yang ada di belakang sana. Ananda kami lihat ini memang orang yang luar biasa. Pendidikannya sudah sampailah selesai pada sarjana. Jadi pendidikannya sarjana hukum, begitulah gelarnya. Namun rupanya pendidikan tidak sama dengan pekerjaannya. Sungguh luar biasa. Kini dipercaya oleh ayahanda menjadi direktur utama di PAUD namanya. Teman bermain selalu anak-anak balita. Pada suatu hari dia pernah berkata, kalau nanti aku dapat hari yang istimewa, apalagi ada calon suami yang akan meminangnya, pasti satu hari yang istimewa dia terjadi. Sampaikan Pak. Sampaikan Pak Bunda. Benar Pak Medo. Kata nanda kami Riani gini, kata, kalau Tuhan ke Tanjung Pura belikan kami buah semangka. Syarat yang ketiga dia minta, karena selalu bermain-main dengan anak balita, tolong carikan kelinci yang matanya 3. Jika syarat ketiga dapat dipenuhi tuh Bendara Sabda, maka syarat kedua pertama pun kami pilih. Tapi kalau syarat ketiga tak dapat dipenuhi, mohon maaf, pinangan kami tolak. Ngeri. Ada mata 3. Pak Iwan, kalau tak ada kita siapkan ini, kita lihat baiklah Datuk yang kami muliakan. Kami juga tidak menyangka anak yang kami binangi sayang sama anak-anak pula. Sudah berjanji dalam hati kalau ada yang nak meminangnya, hari yang istimewa, istimewa juga pernikahan. Kalau syarat pertama tadi, kalau tuan hamba pergi ke pasar, jangan lupa selasi dan bawa. Syarat pertama mahar, kedua uang kasih sayang. Anak raja pergi berjalan, dia nak berlayar. Syarat ketiga sepersalinan pakaian, syarat keempat kelengkapan kamar. Sejak hari tengah lautan jangan mudah putus harapan. Syarat yang kelima diajukan cincin ataupun pengikat nak diberikan.
Kalau itu purasa masih sampai kita lagi purasa kan? Tapi yang biji matahari yang ketiga. Tapi baiklah, ini memang agak berat nak kami memberikan itu pula. Ini adalah benda pusaka kepunyaan seluruh keluarga. Tapi tempatnya kami buat nun jauh di provinsi Papua. Kalaulah hendak dibawa kelinci mata 3, tolonglah disiapkan syaratnya. Tempatnya atau kandangnya sebesar lapangan Merdeka. Pagarnya terbuat dari intan dan permata. Dan tolong siapkan pengangkutnya Garuda dan Air Asia. Kalau itu Datuk bisa siapkan, insya Allah akan kami SMS ke penjaga kami yang di sana. Sekejap mata akan diantar ke depan tangan. Sekian dari kami. Adik kami baru sampai Maluku jalan, belum sampai Papua. Anda pusaka. Tak ada di kita Jempura, tak ada. Makanya kami minta saran yang istimewa. Kemana dong? Nggak tahu? Ya. Siapkan Banyak bro. Kandangnya sebesar lapangan Merdeka. Pagarnya dari intan dan permata. Udah mahal lagi. Nangkutnya pesawat 2 Garuda. Baiklah Datuk Bentara Sabda. Pak Iwan kami ini memang senyum-senyum rupanya itu. Tapi senyum menolak rupanya. Kalau memang demikian permintaan keluarga, mungkinlah tak sanggup kami menjalankan. Jadi syarat ketiga kami batalkan saja. Jadi syarat pertama dan kedua, kalau memang sudah dibawa pohon dan diserahkan kepada keluarga, maka dengan demikian Tepak meminang amal itu. Alhamdulillah. Oh banyak. Kalau dipangkan maka iya. Ando ada samlang tuh ini kenyang dong lambung kan udah itu dia kan. Dia namanya kali makan dia bilang itu. Bahaya. Nih, Bu ini sudah nanti kasih pembelian dia nomor. Ya. Lagi gendong namanya jomblo. Ya makanya ini mana digendong jomblo anak-anaknya. Baiklah Datuk yang kami muliakan, sebagaimana syarat-syarat sudah diajukan, syarat adat pembinaan kami kepada Tuan Putih yang ada di rumah ini. Kami sudah membawa beberapa syarat. Yang pertama saya serahkan, inilah cincin emas berbelah rotan sebagai pengikat si anak darah kepada Datuk kami serahkan sebagai pemangku adat lembaga. Baik Datuk yang kami muliakan, syarat berikutnya saking gembiranya uak pakciknya, emaknya, ayahnya, anak yang paling kocik nak dipinangkan ni. Ini adalah uang kasih sayang. Kalau dihitung-hitung, tak usah lagi dihitung kali jumlahnya. Tapi yang jelasnya kalau ada Melayu, kami uangnya aja 25.000 lagi. Nanti kan 25 kami letakkan yang sudah akan nikah. Nah, tolong Datuk ya. Kira 100 uang 25.000 lagi. Kira begitu lagi. Baik Datuk Bentara. Datuk beri sini Datuk. Ini sudah memenuhi syarat utama beriman. Kami mohon lalu dari keluarga. Si Pakcik Iwan ini memang luar biasa. 10 tahun dia kerja di pabrik emas. Pabrik itu loh. Iya. Bukan di toko Pak. 10 tahun. Di pabrik itu. Ada dari kalau Kemana nih Pak Wan? Itu emas ini. Kita mau tahu itu. Betul. Agak
lagi dah betul. Betul ni bagus ya. Ando, kalau ando tidak dibawa betul. Kemudian Ya, yang kedua berupa antaran. Iya. Mungkin sepakat sudah keluarga dengan jumlah hak tersebut yang masih berada, tapi yang kelas 2 Kekurangannya. Kurang begitu ada kita Pak. Boleh dihabiskan. sebelum akad nikah. Nanti kami serahkan. Baik, kami terima. Kalau ini andung kami itu, andung kami ini mantan Menteri Keuangan tahun 1960. Iya. gendong, kemudian Tengok saya tahu dia isinya. Andong, kalau keuangan dan oleh sepakatan tak bilahkan panggilan lah. Cakap Andong. Baik, dan berbicara saja. Dua syarat sudah terima, Iya, cincin ikat habis sudah ini. ada. Kemudian mana jadi andungan kakinya semua. Gendong, kemudian gendong. Baik jatuh yang kami bilang sebagai syarat yang berikutnya persalinan pakaian. Jadi tidak kami sebutkan satu persatu persalinan pakaian ini sebagai masih disampaikan ini lengkap urusan dalam negeri dan urusan luar negeri. Kalau kami sebutkan satu-satu nanti meriah-meriah. Saya mulai dari ujung sudah kami siap. Ini aja benda itu. Ini semua. Kami serahkan kepada Maulid. Dan berikutnya Datuk yang kami muliakan. Sebagaimana telah disampaikan perlengkapan kamar. Kalau tidak mahal-mahal tapi dapat dipakai seumur hidup. Ini belum bisa kami bawa kemari karena yang paling kuat di Indonesia ini setahu saya sering dijual kayu jati kali belum bisa dicoba. Jadi cukup mungkin sebentar lagi ada di hari-hari nanti bisa lagi dicoba. Jadi kami kirim saja ke KPR-nya dulu. Spraynya dulu. baik, kita berbicara saja kepada Pak Iwan sudah ada dan kapasitas para pinangan sudah ada. Jadi kalau demikian, mohon lagi boleh kembali ke tempatnya. Kemudian perlengkapan kamar juga sudah ada. Ini luar janji. Tadi Datuk sebutkan tadi. Tapi senang kami. Ini kan jalan pemuda. Semua dua orang. Cuma ada dia bukan si Didi. Si imam yang menanam. Tadi di rumah di jalan pemuda tak ada lagi. Si imam tak ada rumah. Tabuhnya bibit semalam petang. Dari pagi nak berangkat di Koti. Dia buah ajaib. Tolong Datuk terima. Tapi kalau Datuk hendak belah kayu jadi kan titik. Ini kan dikasih sekeranjang buah. Bukan untuk Datuk telakai. Kasihkan kepada di rumah yang orang-orang. Nah. Iya. Jadi Datuk, ini andong kami yang punya kerja. Karena hujan banjir di mana-mana, tak bisa andong kami tidur. Tengah malam di kopus-kopus di tahan, bukan ini hangus, ini warna hitam. Ayo berapa yang itu lah? Ini kalau biasanya kalau nak berkasidah, kalau payah mencari bulu-bulunya, jadi namanya kue kasidah. Topung kandung di tengah bulu ke bawah. Jadi itulah Datuk yang kami muliakan. Tapi Datuk perlu nak kami sampaikan juga, ibu-ibu kami sudah mengkasih kode ada bulan SMS. Cincin itu tidak disematkan, tanya dulu. Begini Datuk, bisa kira-kira calon minantu kami ini di kena kami tengok.
anak omaknya kami suruh menyematkan cincin. Aku kasih tahu, kalau kau tak bisa, ke mana kami datanginya? Entah ke dapur, entah ke kamar, tolong kami kasih tahu. Sekian. Baik, kata Bentara Sabda, syarat pinangan dari Ananda kami ini sudah kami terima. Sebagaimana sepakat dengan keluarga dari mulai cincin sampai kepada perlengkapan kamarnya. Kepada Datuk Bentara Sabda, cincin sudah ada di hadapan Anda. Permintaan Datuk Bentara Sabda supaya Ananda kami ini dihadapkan kepada keluarga. Cincin akan dimasukkan oleh bunda kami tercinta. Insya Allah kami tanya kepada Duknya dulu. Boleh kira-kira dong di luar kan? Kalau aku semangat kali boleh. Bisa itu dua. Tak kenal lagi dong. Aku salah lagi dong. Oh, betul. Tadi beli cuma 3 jam pula. Udah makan 2 pula. Udah bagus. Baik, kata Bentara Sabda, namun kiranya sebelum cincin diserahkan, izinkan kami menyerahkan kepada bunda kami antara Mana bunda? pada bunda, Anda tadi diutus untuk menerima lamaran Anda kita. Maka sekarang lamaran sudah kami terima, lengkap dengan syaratnya berupa antara di bawah kasih sayang, mungkin namanya. Nah, kepada bunda mohon diterima, tidak digendong sebagaimana besar hati membesarkan anaknya. Ya. Gendong. Atau menggendong si dia dulu. Gendong. Amin. Amin. Itu sudah diterima langsung kepada bunda kami. Jadi baru yang keduanya, kami mohon Jangan lupa dulu menggendong. kepada Nanda kami yang tadi telah kami mohonkan izinnya supaya bisa dikeluarkan. Dani, Mbak, sini. Dokter mana Bu? Hari ini Bapak disuruh yang sama Bapak terima lamaran. Alhamdulillah kami secara utusan sepakat dalam menentukan lamaran sudah kami terima. Tapi kami kepingin mendengar langsung dari Ananda. Hari ini datang keluarga yang bernama keluarga Imam Sapitra. Kamu kenal orangnya? Dikenal. Atas kedua orang tuanya melalui Datuk Rangkai hari ini dipinanglah Ananda. Kira-kira bersedia Ananda di sini? Alhamdulillah. Kalau tak bersedia pulang langsung nih kan? Jadi baik, kalau memang bersedia hari ini kira-kira Ananda akan diikat dengan sebentuk cincin bersedia. Pada bunda kami persilakan mana ibu kami. Dalam bundanya. Kami jemput kepada ibunda kami, ibunda orang yang mulia, sahabat pendidik hingga dewasa. Ini sudah kita carikan calon kepada Ananda. Mohon disematkan cincin tanda kepada ibu bunda kami. Udah ya? Udah ya. Cuma tukang kodak semuanya itu Tidak, ada pada depan. Lilin maju lagi. Isi guys. Jadi Bu, karena ini permintaan kami, tadi Ananda kami sudah menerima lamaran ini, jadi mohonlah ibu yang menyalurkan. Silakan Bu. Cuma ada permintaan ibu tadi saya kira-kira diterima. Kira-kira Pak Win. Kata Pak Win tadi, kalau nanti di masak lilin, pasang lilin di ujung inti. Hari ini bunda masukkan sebentuk cincin, pakai anak sampai akhir hayat. Silakan. Ditumpahkan lagi jadi dalam sini. Berikan sayang ya. Tak asal bapak kami. Ya. Nah. Nah, Bagus lah. tipikal.
Tak salah kami memilih. Hilanglah benang, hilanglah letih. Meliputi sudah disapit. Elok wajahnya raut yang bersih. Alhamdulillah. Baik, pada Bunda kami, beginilah adanya itu sudah dilihat dengan nyata seluruh keluarga. Memang tak salah kami kalau menyumbangkan sebagai Bunda Wijaya Kusuma. Bukannya putih klub, ya kan, harum semerbak wangi. Baik, Ketua Bendara Sabda, cincin pengikat sudah diterima oleh Nanda kami. Tunangan pun sudah resmi di hadapan keluarga. Namun perlu kami ingatkan tuh sebelum kita sampai kepada penghujung acara, kepada Nanda kami, tunangan hanyalah sebatas mendekatkan diri. Jadi belum lagi jauh sebagaimana lazimnya orang sudah berkeluarga. Tentunya kasih sayang membara di dalam hati. Maka untuk ini kami berharap kalian bisa menahan diri. Bukan tak boleh bertemu, tapi ada batas waktu. Itu yang kami harapkan. Jadi kepada Nanda kami, Imam, kalaupun datang kemari, tetap senantiasa kami terima dan pintu terbuka. Tapi ada batas waktu. Jika batas waktu nanti mungkin sampai, mungkin Imam kami sudah pulang. Begitu juga anak kami nanti kiranya dibawa ke sana pada keluarga. Andaikan lewat batas waktunya, mohon diantar segera untuk menjaga nama baik kembali. Itu saja kami minta. Jadi baik, Ketua Bendara Sabda, syarat pinangan sudah kami terima semuanya, sudah disalurkan pulang. Ada kira-kira lagi yang disampaikan kepada keluarga? Baik, satu. Inilah tepak ikat janji sebagai cincin sudah diberi. Setelah selesai nanti segala syarat kami beri, kapan pula kami lagi datang kemari? Nah, kita akan nikahkan pula, jangan lama. Cuma ini nih toh. Tadi kan kami pakat-pakat sama keluarga. Waktu ditanya Ananda kami, ini kan tadi kan lama kali Pak, besok-besok yang seminggu aja bisa. Tapi kami tanya Pak Iwan ke belakang, macam mana Pak Iwan? Kata Pak Iwan tuh dulu kayu yang ditanam buat kayu api semalam, besarnya itu baru macam tebu. Jadi makin kami agak bertempo lah. Tempo kami tidak lama nih. Kalau bisa kami minta waktu tempo kami lebih kurang setahun lagi. Bisa lah. Iya, iya. Jadi waktu dan tanggal mungkin sudah sepakat keluarga. Ya, letter 2021. Iya, betul. ganti tahun. Ini tanggal dengan waktunya cocok bulan. Tanggalnya tanggal 20, bulannya bulan 2, tahunnya 20, akhir tahunnya 22. Hari cantik. Ya. Ini bulan 10, 11, 12. Nah, 1. Nah, 2 bulan. Maksudnya 3 bulan. Kalau si Imam jangan kan 3 hari mau dia. Jadi bilang sama si Imam 3 bulannya, bukan 3 hari kok. macam mana dok? Bisa diterima? Bisa terima. Ya. Nampaknya bisa kami terima. Kami pun siap-siap juga mengumpulkan keluarga. Nah, sebulan dari apa itu kami penuhi nanti semua syaratnya. Jadi nanti sudah bisa kita coba pulang. kepada Datuk Bendara Sabda perlu kami sampaikan tanggalnya tanggal 20 Februari 2022. Namun kami minta kiranya sekali meneguh dagung dari 3 pulau terlampau. Kami mohon kiranya akad nikahnya pada tanggal 20 pagi jam 8 sudah sampai kemari. Kemudian acara mungkin digelar ada beberapa hari karena kedua orang tua kami ini berbeda versi. Ayah dari Pulau Jawa, mak dari Pulau Sumatera. Nampaknya kata mak dari mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, ngalah lah bahkan. Jadi pada hari pelaksanakan nikah pada hari Sabtu, Minggu tanggal 20, setelah akad nikah, Ananda kami hiasi, kami antar ke depan, baru lagi diarak kembali diantarkan kembali dalam adat budaya Melayu. Sampailah nanti kembali, baru dilengkapi dengan keluarga makan berhadap bersama dengan keluarga, barulah acara serah terima, barulah kami persilakan keluarga di pada hari Minggu. Namun pada hari besoknya, pada hari Senin, kami berharap juga ayah dan bunda kami datang lagi. Kami datang lagi? Iya.
ya kan? Karena nanda kami akan diantar pula dalam acara adat Jawa. Jadi acara nemok. Nah inilah mungkin akan acara kita. Jadi kami mohon pada hari Senin ini pakai jaket hijau agak cepat kita laksanakan karena waktu kita pada dengan ya terus acara ini datang lagi ya dalam acara mengantar adat Jawa. Betul. Nah, untuk baju. 2 hari. Baju Melayu semua. Baju Jawa. Kalau jangan lupa. Baik, itu benar saja. Namun Namun kiranya perlu kami sampaikan permintaan anda kami. Mahar yang dia minta berupa uang namanya. Oh. Jumlahnya pun sesuai pula dengan tanggal paksanaannya. 222 000. Jadi bapak kan ini dia 220003 itu ringgit, dolar apa rupiah? Rupiah alhamdulillah. Dolar lain lagi nih. Insyaallah akan kami penuhi. Nanti waktu ada akad nikah kami bawa. Betul. Jadi baik itu benar saja. Kiranya semua pelaksanaan sebulan sebelum pelaksanaan kiranya mohon diantar, termasuk administrasi pernikahan segala macam. Karena dimutasi di Tanjung Keluarga Jepang. Baik, kepada Datuk Bendara Sabda, kiranya tepak ikat janji hamba muda. Sepakat itu? Maka makan lagi Jadi sini. kalau yang kali ini bukan dimakan, karena makin yang muda. Waktu kita agak lama setahun kita berjanji, lebih kurang 3 bulan waktunya. Jadi si ini belum bisa makan dari ini. Ini awak simpan, nanti pada hari awal keluarkan. Namanya si Richard. iya, kalau berkawan di tepi pantai yang berkawan dari sini, itulah hebatnya kerangkai. Banyak akalnya. Saya makan sini terus. Ada kira-kira gitu? Ada kira-kira sampai kira-kira yang kurang-kurang lagi, ada tambahin lagi, ada dari Bapak Gunawan, Ibu ada lagi kira dalam pembicaraan kita yang tapi kalau ada yang kurang-kurang, nanti kita sampaikan secara. Aku sampaikan lagi. Baik, jadi kepada Datuk Bendara Sabda, dan juga tidak ada permintaan lain dari keluarga, kita tutup saja acara kita pada hari ini. Namun mungkin ada kekurangan satu hal dalam cerita, nanti kita bicarakan secara keluarga. Baik, untuk kesempatan yang berbahagia, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya tadi kita buka dengan kalimat thayyibah, dengan membacakan ayat suci Al-Quran oleh adinda kami. Dan sekarang juga kami mohonlah, kalau tadi yang paling mudah yang membaca Al-Quran, maka yang menutup acara yang doa kami mohon berkahnya juga kepada orang tua kami, ayahanda kami, kepada wak kami, kepada wak Dr. Andes Haji Musa Haji, kami mohon untuk membacakan doa kepada wak kami di sini. ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa likafati anbiya'i mursalin wa malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was-salihin wa amilin wa tabi'in tabi'in bi ihsani ila yaumil din Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuqaddiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-salaya min jami'il khairat fil
الحياة وبعد الممات إنك سميع عليم ومجيب الدعوات آمين يا رب العالمين صلى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا وجداتنا وأستاذنا وأساتذتنا ولمشايخنا المعلمين ومدرسنا وعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم Terima kasih kepada yang ada kami yang kiranya telah membacakan doa dan dapat kita bersama sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Dan orang tua kita ini Pak Win, Pak Husaini, beliau adalah orang yang pertama sekali menjadi kepala Madrasah Aliyah 1 Tanjung Pura. Jadi beliau masih bisa bersama kami dan ini guru saya. Alhamdulillah. Ya, yang bapak-bapak boleh dibuka yang intinya di samping Ya, dalam mempunyai jenazah untuk menyesuaikan juga akan juga dua-dua bersanding sama. Nah, ya, karena itu jangan belum bisa lagi. Ya, sementara kita makan mungkin nanti ada yang mau berfoto. Cuma kami ingatkan kepada kameramen kami nampaknya masih muda belia. Jadi foto hari ini, apalagi nanti ada imam datang, sebatas foto tunangan. Ya, jadi bukan belum lagi foto prawet tuh. Jadi sebatas foto tunangannya bang ya. Jangan ambil foto